1975. Lulus SMP Bakti Mulia Prembun, Kebumen, Jawa Tengah 1979. Lulus SPG Negeri Kebumen, Jawa Tengah 1982. Lulus IKIP Negeri Yogyakarta 1986. Lulus Pendidikan Perwira Militer Wajib TNI Angkatan Laut 1988. Lulus Magister Manajemen STIE Wija Jakarta 1998. Lulus Program Pendidikan Reguler Angkatan 49 Lemhanas RI 2019. Pengalaman kerja pegawai negeri tenaga pengajar Universitas Nahdlatul Ulama Kebumen 1986-87. Perwira TNI Angkatan Laut 1988-93. Manajer SDM PT Golden Beer Bogor 1993-1994. Pegawai Total Eksplorasi dan Produksi Indonesia 1994-2017. Trainer negosiasi tingkat nasional Kemnaker RI 2017 sampai sekarang. Pegawai Pertamina Hulu Mahakam 2018 sampai sekarang. Pengalaman organisasi cukup banyak, saya tidak bacakan. Kemudian lain-lain adalah bahwa Prof. Wendus adalah sebagai kolumnis Perpusnas dan Kaltimpos, serta menulis beberapa buku antara lain Catatan Penting Keindonesiaan Kita Jilid 1 dan 2, Perkokoh Keindonesiaan Kita, dan yang ketiga Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia menuju Era Revolusi Industri 4.0. Demikianlah riwayat singkat Prof. Wendus. Sekian, terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. M. Jalal Hamzah, selaku Ketua Penguji untuk dapat memimpin jalannya sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovendus Suharyono dengan nomor induk mahasiswa 22201700004 akan segera dimulai. Suharyono adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi, konsentrasi Sustainable Development Management, Angkatan 13, tahun 2017-2018, dan telah menempuh seluruh mata kuliah, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Promovendus Suharyono. Siap, Prof. Saya minta di hadapan sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi, saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Sebelum acara ini dimulai, apakah saudara Promovendus merasa sehat dan siap untuk diuji? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan siap diuji. Terima kasih, Prof. Oke. Silahkan kepada saudara Promovendus untuk memaparkan langsung disertasi saudara selama 15 menit dari sekarang. Silahkan. Siap, mohon izin kami share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang, yang terhormat Prof. Jilal, yang terhormat Prof. Suparmoko, yang terhormat Prof. Bambang Sudaryono, yang terhormat Bapak Dr. Budi, yang terhormat Ibu Dr. Nora, yang terhormat Ibu Dr. Tri, dan yang terhormat Bapak Profesor Didin.
Izinkanlah kami menyampaikan presentasi tentang analisis dampak pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur terhadap pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum kami menyampaikan paparan lengkap, kami mohon izin menyampaikan beberapa kerangka. Yang pertama, mohon izin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan pustaka, metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, keterbatasan dan implikasi. Sebelum kami masuk kepada acara lebih lanjut, ada beberapa kerangka pemikiran yang biasa mestinya harus kita pahami bersama bahwa proses penulisan disertasi ini diawali dari kondisi Jakarta saat ini. Itu intinya adalah daya dukung dan beban yang semakin berat, rawan banjir dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat ada aspek tentang rencana pemindahan ibu kota. Itu ada tiga konsep besar. Yang pertama adalah kebijakan kota nasional, yang kedua RUU IKN yang ini masih in progress, yang ketiga adalah cetak biru tentang IKN. Kemudian kami juga melihat ada pengalaman negara lain ini sebagai benchmark atas rencana pemindahan IKN. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah yang sukses dalam pengalaman pemindahan IKN, yang kedua ada yang gagal. Kemudian dalam kaitan dengan pembangunan berkelanjutan, kami akan melihat beberapa aspek. Yang pertama adalah performa ekonomi, nanti di indikatornya PDRB. Kemudian performa sosial adalah penyerapan tenaga kerja, karena tenaga kerja yang baik akan meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Kemudian performa lingkungan kaitannya adalah seberapa jauh dengan penggunaan lahan baru, apakah ada dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan ini. Kemudian arahnya adalah menjadi IKN ideal, basisnya adalah Sustainable Development City atau Urban Development City, atau juga yang sekarang istilah yang sering kami dengar dan kita dengar semua adalah Smart City. Kemudian latar belakang, jadi intinya ada gap, yang satu sisi adalah kondisi Jakarta saat ini, yang kedua ingin adalah IKN ideal, sehingga proses pemerintahan akan berjalan lancar dan efektif, efisien, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dan keamanan negara. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah dampak pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta ke Kalimantan Timur terhadap pembangunan berkelanjutan, khusus di Provinsi Kalimantan Timur, bukan seluruh Indonesia. Kemudian tujuan dan manfaatnya adalah menganalisis dampak dari ketiga aspek, performa ekonomi, performa sosial, dan performa lingkungan. Kemudian manfaatnya itu kami lihat menjadi pentahelik. Jadi ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, pemerintah Kaltim, perguruan tinggi, peneliti, penggiat lingkungan maupun masyarakat umum. Adapun keterbatasannya adalah cakupan dari penelitian ini masih sangat terbatas dari aspek bagian indikator ekonomi saja. Itu pun tidak menyeluruh karena banyak faktor lain. Kemudian masih terbatasnya data karena prosesnya masih dalam penyusunan, dan terlebih dengan adanya COVID-19 sehingga ada beberapa yang bukan stagnan tapi dialihkan untuk penanganan COVID-19. Novelty-nya adalah menemukan dampak positif maupun negatif pemindahan IKN ini. Kemudian ditemukan pentingnya pertumbuhan sebagai influencer peningkatan indeks pembangunan manusia dalam pengejawatan Pancasila sebagai paradigma pembangunan dan implementasi SDGs. Penelitian empiris itu ada hal yang penting, yang positif, yang sukses dan berhasil. Contoh adalah Kazakhstan, ini pertumbuhan cukup baik. Yang kedua adalah Brazil. Kemudian yang gagal itu antara lain ada Dodoma di Tanzania dan Naypyidaw di Myanmar. Kemudian teori-teori yang mendukung adalah teori tentang ekonomi pembangunan, terus kemudian tentang pembangunan berkelanjutan, itu kaitannya dengan keseimbangan antara people, planet, dan profit. Kemudian selanjutnya metodologinya itu garis besarnya adalah pada cost and benefit analysis. Kemudian untuk manfaatnya kita juga mencoba membuat analisis melalui CGE, Computable General Equilibrium, yang ini hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis pada perkembangan aplikasi komputer.
Kemudian tentang rancangan penelitian adalah kualitatif. Kemudian ada beberapa pola yang kita bangun di analisis ini adalah dengan menggunakan tren, karena memang datanya sangat terbatas. Di pengumpulan data itu antara lain melalui data sekunder, melalui beberapa instansional, jadi kami ada pendekatan langsung maupun resmi melalui beberapa jaringan, karena memang datanya memang sangat terbatas dan relatif masih bersifat rahasia. Kemudian hasil penelitian ini ada 3 hal. Jadi kalau kita simpulkan lebih jauh, yang pertama adalah kondisi Jakarta itu memang semakin berat bebannya. Ini menjadi kondisi sebelumnya itu banyak hal, ada berkurang laju lalu lintas, ekonomi berkurang, bencana alam dan seterusnya. Kemudian analisis biaya itu yang kami peroleh adalah biaya langsung itu sekitar 466 triliun, biaya tidak langsung itu antara lain pemindahan personil berupa tiket dan kargo itu sekitar kalau jumlah menyeluruhnya adalah 467,42 triliun. Kemudian dampak performa ekonomi itu ada 2 pendekatan. Ini pendekatan yang melalui analisis tren itu menaik PDRB, ini PDRB coklat yang belum memperhitungkan deflasi dan degradasi lingkungan akan naik 4,9%. Kemudian kalau menurut hasil CGI bahwa PDRB akan naik sekitar 19%, itu untuk yang nominal, untuk yang real naik sekitar 19%, yang untuk real, ini mohon izin ini salah ketik, yang real itu adalah 10%. Mohon izin ini penampilan hasil dari CGI. Sehingga hipotesis 1 yang berumi ada dampak positif pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan terhadap performa ekonomi, terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur terbukti dapat diterima. Kemudian yang kedua, dampak pemindahan IKN terhadap performa sosial. Ini indikatornya adalah tenaga kerja. Polanya adalah bahwa tenaga kerja kalau begitu diserap maka akan meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran, sehingga kemiskinan akan turun. Nah, ini dari hasil ini penyerapan tenaga kerja meningkat sekitar 1,3%. Kemudian hipotesis 2 tentang dampak positif pemindahan IKN terhadap performa sosial ini dapat diterima. Kemudian yang ketiga, dampak pemindahan IKN terhadap performa lingkungan. Nah, ini rencana penggunaan lahan itu sekitar 442.000 hektar dan digunakan itu sekitar 70% itu untuk infrastruktur, sehingga ruang terbuka hijau hanya sekitar 30%. Sekitar 30%. Dengan demikian akan terjadi deflasi, kalau di hitungan saya ada sekitar 15,1 triliun. Ini basisnya adalah jumlah dari rencana ruang terbuka hijau sekitar 309,400 hektar kali 48.499.400. Ini nilai keekonomian hutan per hektar. Ini sesuai dengan bukunya Prof. Moko tentang deflasi dan analisis SDA. Kemudian hipotesis 3 itu dinyatakan ditolak karena ternyata dampaknya negatif. Oleh karena itu nanti ada beberapa implikasi yang harus dilakukan. Nah, kemudian di dalam proses penelitian ini juga kita menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting kaitannya dengan pembangunan menuju Indonesia unggul sebagai SDM unggul, karena unsur-unsur ini akan melahirkan atau menciptakan PM, indeks pembangunan manusia yang tinggi. Di samping itu in paralel SDGs akan meningkat sehingga akan bisa mencapai IKN ideal. Kemudian sintesa hasil penelitian, layak atau tidaknya penelitian ini menyatakan layak pemindahan ibu kota. Manakala ini dibangun dengan mengikut sertakan semua komponen bangsa Indonesia. Jadi menjadi hajatan nasional, bukan malah sebaliknya menjadi hujatan nasional karena tidak disiapkan dengan baik. Dan kondisi ini juga dipengaruhi oleh penanganan COVID-19 yang Indonesia masuk dalam resesi ekonomi karena
kuartal berturut-turut pertumbuhannya minus. Tidak layak manakala tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu ini sangat penting Undang-Undang IKN. Kemudian harus mampu membiayai mandiri. Pertimbangannya apa? Bahwa ini menyangkut citra bangsa Indonesia sehingga harus dibangun dengan kemandirian. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita kondisi saat ini harus memprioritaskan penanganan COVID-19. Kemudian implikasinya bahwa yang harus dipertimbangkan kembali perencanaan ini agar dipersiapkan lebih matang, melibatkan semua komponen bangsa seperti tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, perlu pengkajian secara menyeluruh dan mendalam dari berbagai aspek Ipolexos Bud Hankam, ini semua gatra kehidupan sehingga tidak terjadi mismanagement of government. Ini sangat penting kalau di Nah, Pak Harinya malah terputus. Masih mute Pak Hari. Mohon izin tadi kepencet. Jadi implikasinya bahwa yang pertama perlu dipertimbangkan kembali, melibatkan semua komponen duduk dalam satu meja yang sama sehingga persoalan bangsa ini menjadi persoalan bersama. Kemudian perlu dikaji secara mendalam. Prioritaskan pada penanganan COVID terlebih dahulu dengan kondisi yang sekarang ini. Kemudian yang keempat harus diikuti dengan program-program pemberdayaan dan peningkatan SDM karena jangan sampai terutama masyarakat lokal hanya sebagai penonton karena ada keterbatasan atau ada kesenjangan antara kualitas dan kemampuan masyarakat lokal dengan kemajuan teknologi terutama di wilayah IKN. Itu yang berikutnya tentang badan pengelola ini juga kita sarankan agar terpisah dari politik praktis sehingga IKN baru nanti akan sebaiknya dikelola oleh badan pengelola tertentu langsung di bawah presiden, tidak ikut proses pilkada sehingga proses pembangunan ini akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sampai kami kembali kepada ketua sidang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Waktunya pas 20 menit. Untuk presentasinya, ya ini presentasi yang bagus, lancar, meskipun PowerPoint-nya colorful dan banyak singkatan yang pada akhirnya kita tidak paham melihat singkatannya itu. Ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada saudara penguji untuk menyanggah dan memberikan klarifikasi terhadap apa yang dipresentasikan oleh Promovendus. Pertama sekali saya persilahkan kepada Dr. Tri Kunawangsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Suharyono S. Hadinagoro yang pada hari ini akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa bisa sampai pada sidang terbuka ya Pak. Ya, Pak, baik, sekali lagi terima kasih waktunya kepada Prof. Zilal Hamzah. Saya diberi kesempatan pertama untuk menyanggah apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Suharyono. Yang pertama terkait dengan abstrak, Pak. Terkait dengan abstrak. Ini abstrak menurut saya sangat panjang, terlalu panjang. Karena sebetulnya kalau kita berbicara abstrak cukup 3 paragraf, tetapi secara ringkas ya Pak, secara ringkas. Jadi paragraf yang pertama berkaitan dengan tujuan dari penelitian, kemudian yang kedua adalah metode, lengkap ya Pak, nanti ada apa namanya, mulai tahun, objek, dan lain sebagainya, kemudian yang ketiga ini hasil. Karena saya lihat ternyata ini abstraknya sendiri ini ada 2 halaman Pak.
Jadi mohon dari sisi teknis kemudian redaksional mohon untuk bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah ini masih teknis penulisan tabel Pak. Untuk dirapikan bahwa setiap bab itu ada 2 digit ya. Jadi 1 menggambarkan nomor untuk babnya. Jadi misalnya tabel itu adalah tabel 1 yang berada di bab 1, maka tolong ditulis bab 11. Karena di belakang ini banyak sekali tabel, ada tabel sampai 24, itu ada di bab berapa, jadi sebutkan supaya pada saat penulisan di daftar isi ini menjadi lebih rapi. Baik, kemudian yang ketiga ini adalah yang terkait dengan substansi dari disertasi Bapak. Jadi ini sebetulnya sangat menarik. Penelitian ini sangat penting untuk negara kita yang memang sudah merencanakan secara matang bahwa dengan kondisi yang mungkin di Jakarta sudah terlalu padat, sudah terlalu kredit, bermasalah terhadap berbagai hal yang akhirnya berhubungan dengan ekonomi, tapi istilahnya harus segera dipindahkan. Dengan adanya pandemi COVID yang masih melingkupi kita saat ini, akhirnya biaya atau anggaran yang sedianya adalah untuk membangun ibu kota baru itu akhirnya prioritasnya itu diganti ya Pak. Pertanyaan saya, kira-kira dengan kondisi seperti ini, kapan pembangunan ibu kota baru, ibu kota negara kita itu akan bisa dilaksanakan? Itu yang pertama. Kalau lihat dari yang pertama, kondisi saat ini. Kemudian yang kedua, kendala-kendala apa atau hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan oleh kita semua dan pengambil keputusan untuk bisa merealisir rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak pemindahan tersebut terhadap ibu kota Jakarta yang saat ini istilahnya kita lihat memang semuanya senternya itu ada di Jakarta. Administrasi, perniagaan, pendidikan semuanya ada di Jakarta. Silakan Pak Haryono untuk bisa menjelaskan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri. Ini pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa diterima. Yang pertama tentang abstrak, kami sangat berterima kasih dan akan saya revisi. Kemudian tentang tabel juga terima kasih, akan saya revisi, ini sangat jeli Ibu. Yang ketiga tentang kapan IKN bisa dilaksanakan. Kalau bicara tentang waktu, ini juga proses yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama sekali yang mesti harus diperjuangkan oleh kita semua adalah penanganan pandemik COVID-19. Karena dampaknya ini multidimensional, bukan hanya mengorbankan jiwa manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktunya, kalau kita mohon izin belum berbicara tentang waktu, indikatornya adalah efektivitas vaksin. Apabila vaksin COVID-19 ini efektif, ini akan lebih cepat. Kemudian disiplin, masyarakat kita juga sangat memprihatinkan untuk pakai masker saja ogah-ogahan. Oleh karena itu fluktuasi kasus ini sangat memprihatinkan, per hari ini masih tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah seberapa efektif pemulihan ekonomi nasional, karena ini relatif anggaran cukup besar. Kalau ini semua jalan, vaksin jalan, saya yakin insya Allah di 2022 atau 2023 setidaknya apa yang direncanakan semula berlangsung di 2020 bisa digeser itu. Mudah-mudahan insya Allah 3 tahun ke depan. Itu menurut kami dengan analisis latar belakang itu. Kemudian kendala yang dihadapi saat ini dengan kondisi ekonomi yang kita berada resesi, itu otomatis tidak mungkin bisa melakukan ini karena ada prioritas yang harus dilaksanakan, yaitu hajat orang banyak untuk menjamin kehidupan warga negara. Ini tanggung jawab bukan hanya pemerintah tapi kita semua. Itu tentang kendalanya. Yang kedua, daerah pun itu menjadi persoalan, terutama kaitannya dengan kesenjangan antara kualitas pendidikan maupun kesehatan dan aspek sosial masyarakat setempat. Ini juga menjadi perhatian yang serius, karena yang saya dengar ini, mohon izin bukan penelitian, ada beberapa etnis yang minta jatah kafling, 1 kakak minta 5 hektar,
ada satu kelurahan minta 10 hektar. Nah, ini saya rasa kalau duduk bersama mungkin menjadi kapasitas building dan community development lebih efektif, insya Allah ini bisa diatasi. Kemudian tentang Jakarta. Jakarta bagaimanapun juga ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, walaupun kita sudah pindah. Itu karena kalau dibiarkan begitu saja tanpa resetting dengan program yang baru yang berbasis kepada sustainable development itu juga akan menjadi persoalan yang bersama. Jadi kalau merujuk pada pengalaman negara lain harusnya menjadi split capital city, artinya di pusat pemerintahnya di Kalimantan, tapi Jakarta menjadi pusat perdagangan baik nasional maupun internasional. Jadi dengan demikian warga Jakarta tidak perlu pindah ke Kalimantan, itu tetap hidup di sini, membangun kota seperti di sini yang sudah ada saat ini, namun demikian dengan visi baru yang berbasis kepada pembangunan berkelanjutan. Mohon izin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryono. Ada satu pertanyaan lagi terkait dengan implikasi manajerial dalam disertasi Bapak di halaman 288 dan 289. Semua kalimat itu diawali dengan kata seyogianya. Seyogianya itu menggambarkan bahwa sebaiknya ya, semestinya. Kenapa Bapak menggunakan kata seyogianya? Mohon izin, ini tidak lepas dari tradisi bangunan di keluarga. Jadi sebetulnya ini bahasa untuk memperhalus. Sebetulnya boleh juga kita menyatakan implikasinya adalah pemerintah semestinya melakukan. Ini nuwun sewu, ini karena mungkin karena kebiasaan di lingkungan jadi terbawa ini. Namun demikian kalau memang sekiranya nanti mengganggu bisa saya ganti menjadi sebaiknya. Terima kasih Putri. Terima kasih Pak Haryono, karena di dalam kan ada pernyataan positif negatif hasilnya. Positif dan negatif. Jadi kayaknya kan masih ngambang. Ini seyogianya kan juga seperti itu gitu loh. Artinya dalam tulisan ilmiah seperti ini kan state-nya yakin gitu. Harus seperti ini dan seterusnya. Baik Pak Haryono, selamat ya. Terima kasih Pak Haryono atas semua jawabannya. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Bapak Profesor Muhammad Zilal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tri Kunawangsi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Eleonora Sofilda MSI untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Prof. Zilal selaku Ketua Sidang pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Haryono, perjuangannya akhirnya sampai juga. Meskipun memang namanya proses disertasi itu memang tidak mudah Pak. Nanti setelah jadi dokter baru kita bisa merasakan nikmatnya. Jadi kalau Prof. Zilal bilang kalau dulu saya bimbingan dengan beliau, saya nangis-nangis, nikmatin aja, ngomongnya selalu begitu. Jadi pun Pak Haryono effortnya luar biasa ya, memang itu part dari yang harus kita nikmati. Ya. Pak Haryono, ini memang yang dibayangkan Pak Haryono adalah sesuatu yang besar dan belum terjadi. Kemudian apalagi ditambah lagi dengan kondisi yang unpredictable, kondisi global dengan adanya pandemi, sehingga pemerintah tadi Bu Tri sudah katakan merubah haluan untuk mana yang tingkat urgensinya diutamakan. Jadi saya tetap concern supaya ini nanti tidak menjadi sesuatu yang absurd, apalagi Pak Haryono sering menulis di koran. Sehingga sebetulnya kemarin itu saya sudah minta, karena ini biasa kami lakukan, minta untuk external examiner membaca tulisan Pak Haryono, dan saya sudah memberi masukan kepada Pak Haryono based on examiner yang sudah dilakukan. Tapi ternyata belum nampak Pak di disertasi Pak Haryono ini, yang saya sangat sayangkan dan membuat saya menangis Pak. Karena terus terang saja saya minta tolong banget nih kepada yang bersangkutan untuk membaca disertasi Pak Haryono. Jadi karena data yang ini kan yang juga dipermasalahkan oleh Prof. Suparmoko kemarin itu, karena data Bapak itu adalah data input-output yang memang basic datanya itu memang masih menggunakan tahun lama, jadi di keterbatasan penulisan Bapak harus dituliskan Pak, bahwa
keterbatasan Bapak ini based on data input output sehingga tidak menyesatkan ketika nanti Pak Haryono akan mempromot tulisan Pak Haryono. Jadi ini sesuatu yang ilmiah yang memang harus kita sampaikan Pak Haryono. Jadi saya paham maksudnya Pak Haryono seperti apa, tetapi hasil disertasi ini adalah hasil penulisan yang sangat ilmiah yang nanti akan dibawa kemana-mana. Jadi ketika orang mengingat pemindahan ibu kota, orang akan ingat Pak Haryono sebagai salah satu ahlinya. Nah, karena orang sudah memandang Pak Haryono part of yang menghitung mengenai pemindahan ibu kota, sehingga ini saya minta tolong diperbaiki based on yang saya sudah kirim ke Pak Haryono ya Pak. Mulai dari abstrak, keterbatasan, kesimpulan, kemudian implikasi manajerial. Yang terus terang ini belum tampak Pak. Saya menjadi berbalik karena saya sudah try to help Pak Haryono untuk supaya ini bisa nanti Pak Haryono tulis kemana-mana, tapi dengan keterbatasan tadi Pak. Jadi tolong itu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, saya juga belum lihat adanya konsistensi penulisan Pak Haryono, mulai dari abstrak, kemudian perumusan masalah, sampai dengan kesimpulan. Jadi terjadi inkonsistensi di sana. Artinya ini memang harus dibaca pelan-pelan. Yang tadi saya bilang, nikmati saja dulu prosesnya. Ya kan, walaupun pada hari ini saya mengucapkan selamat, Pak Haryono sudah berhasil sampai di sini. Jadi itu yang saya ingatkan ke Pak Haryono. Jangan someday saya baca tulisan Pak Haryono di koran, kemudian tidak mengacu kepada apa yang kita sudah usahakan. Apa yang sudah Trisakti usahakan untuk Bapak, bahwa ini adalah penulisan ilmiah. Jadi bukan sebatas penulisan populer saja. Jadi itu Pak. Nah, kemudian itu masukan ya Pak. Satu pertanyaan saya buat Pak Haryono. Jika Pak Haryono hari ini sudah resmi menyandang gelar doktor, kemudian Pak Haryono sudah punya disertasi ini, nanti mau diapakan untuk input kepada pemerintah ini yang berkaitan dengan disertasi Pak Haryono? Monggo Pak, dijawab Pak. Siap, terima kasih Bu Nora. Yang pertama, kami sangat appreciate kepada Ibu karena memang senantiasa kami juga dibimbing dari awal dari proposal hingga ini. Ada beberapa hal yang kemarin yang disarankan terakhir itu kemarin sudah saya tuliskan menyebar, ada di metodologi, ada itu. Memang yang keterbatasan itu mohon izin ini terkelewatan, tapi ini nanti saya masukkan yang tentang tabel IU. Kemudian tentang konsistensi, ya saya akui memang ada beberapa hal yang nanti akan saya sesuaikan lagi dari abstrak hingga kemudian. Terus yang ketiga, tentang kedepannya hasil dari disertasi ini, yang pertama kali saya akan segera menghadap Pak Menko Perekonomian untuk menyampaikan ini, karena sedianya beliau juga akan berkenan hadir, tapi karena ada undangan ke istana, jadi beliau nggak bisa berkenan hadir, termasuk ke Ibu Menaker, karena ini juga ada dampak tentang penyerapan tenaga kerja, juga termasuk ke Bappenas, beberapa direktur dan deputi kami juga sudah menghadap beliau untuk mohon arahan, termasuk datanya juga memang sangat terbatas, hanya itu yang bisa disampaikan karena yang lain masih dalam proses penyesuaian. Terus yang ketiga, kalau boleh ada beberapa pantun mungkin yang juga menjadi hal yang penting kalau boleh saya sampaikan. Jadi beli melati untuk membasuh akik dari Trisakti untuk IKN yang lebih baik. Insya Allah saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryono. Jadi mungkin saya bacakan hasil, mohon izin Pak Ketua, sedikit saya bacakan hasil untuk untuk disertasi Pak Haryono. Di sini berdasarkan external reader, agar hasil model CGI dapat dimanfaatkan, perlu dilakukan penataan ulang dalam pemilihan kata, mungkin yang termasuk yang Bu Tri sampaikan tadi. Terutama kata-kata yang terkait dengan prediksi. Kata prediksi tetap digunakan, Pak, tetapi tidak dapat menyampaikan bahwa prediksi dilakukan dengan menggunakan model CGI. Sehingga
Hasilnya dapat disesuaikan dengan mengubah menjadi prediksi dilakukan dengan menggunakan basis data yang dihasilkan dari simulasi model CGE. Sehingga penulis perlu menggunakan menjustifikasi lain melakukan asumsi proyeksinya dalam hasil CGE dapat berperan menjadi data basis atau data dasar yang digunakan untuk prediksi tersebut. Nah, itu yang harus Siap. Pak. Siap. Sehingga Siap, saya Ibu. di sini mengingat Pak Haryono bahwa hasil CGE Pak Haryono memang tetap bisa dilakukan. Terima kasih Prof. Bilal atas waktu. Siap. Terima kasih Ibu Nora. Terima kasih Bu Dr. Nora untuk menjadi catatan juga bagi kita nantinya. Kami akan dituliskan di notulen Bu Nora. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Budi Santoso untuk melakukan penyanggahan dan klarifikasi ataupun pertanyaan kepada pemohon. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin belum terdengar suaranya. Pak Budi masih mute. Oke, terima kasih Prof. Zilal. Sebelum saya memberikan sanggahan, izinkan saya untuk menyapa guru saya di sini, yaitu Profesor Dr. Didin Damanhuri. Assalamualaikum Pak Didin. Oke, ini beliau ini salah satu guru saya ini yang membesarkan saya. Oke, Pak Haryono, selamat atas pencapaian pada hari ini. Alhamdulillah. Dengan liku-liku dan apa namanya itu rail coasternya, naik turunnya. Dan saya kira kalau saya harus memberi nilai ketekunan dan kegigihan, kalau skornya 1 sampai 5, saya akan kasih nilai 6. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih Pak Budi. Oke, jadi pertanyaan saya hanya ada 2 saja. Tadi di dalam bagan yang Pak Hari desain, di bagian akhir itu ada kata-kata IKN yang ideal. Gitu kan? Nah, itu dengan demikian bisa saya simpulkan bahwa Jakarta ini tidak ideal. Oke, pertanyaan saya 1A. Apa saja yang dulu dilakukan kepada Jakarta yang tidak boleh lagi dilakukan terhadap Kaltim nanti seandainya dipindahkan ke sana, ya kan? Jadi dulu yang boleh di Jakarta, yang sekarang yang nanti tidak boleh. Nah, yang kedua, Pak Haryono, tadi disinggung soal bahwa IKN ideal itu identik dengan smart city, ya kan? Ya. Nah, padahal di sisi yang lain kan kita pernah mengenal di dalam kuliah kita mengenal konsep sustainable urban development. Siap. Oke. Pertanyaan saya, apa sih konteks hubungan antara smart city dengan sustainable urban development? Ya kan? Apa karakteristiknya? Apakah itu memungkinkan untuk didesainkan di dalam ibu kota Indonesia nantinya? Oke. Siap. Pertanyaan saya yang kedua, dalam studi Pak Hari ini menemukan bahwa manfaat untuk PDRB dan tenaga kerja diterima positif, ya kan, memberi andil. Sementara untuk asesmen lingkungan ditolak karena ini memberikan kontribusi pada depresi dan degradasi lingkungan. Temuan ini sangat problematik Pak Hari. Sangat problematik ke depan karena kaitan dengan perwujudan sustainable tadi, ya, secara umum ada SDGs. Nah, ini saya kira perlu treatment. Nah, dalam konteks itu pertanyaan saya 2A, modal pertumbuhan dan model penyerapan tenaga kerja yang bagaimanakah yang nantinya tidak semakin memperburuk degradasi lingkungan yang terjadi. Ya, nah ini saya kira perlu konsep yang apa namanya, yang genuine dari Pak Hari, ya, karena ini juga nanti sebagai novelty yang tadi ditanyakan oleh Ibu Nora dan Ibu Tri tadi, apa yang mau dibawa ke
pemerintah untuk ini. Nah, saya kira Pak Hari harus memberikan suatu gagasan besar terhadap model pertumbuhan dan model tenaga kerja ini. Nah, yang kedua, yang B, 2B, sebaliknya, bagaimana konsep pengelolaan lingkungan ya yang ideal nantinya, yang bisa memberi kontribusi kepada pertumbuhan dan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Nah, jadi inti dari pertanyaan 2 ini adalah bagaimana menciptakan suatu konsep atau gagasan konvergensi ya antara pertumbuhan dan ketenagakerjaan ya dengan konsep lingkungan dan SDGs ke depannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan segera jadi profesor nih. Amin. Jadi yang pertama mohon izin kaitan dengan desain IKN ideal itu memang prosesnya tidak gampang. Tetapi kami yakin kalau membangun IKN atau membangun kota baru akan lebih mudah sepanjang punya komitmen dan punya keteguhan terhadap rencana. Misal rencana umum tata ruang itu harus dipastikan. Jadi tidak boleh rencana umum tata ruang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu, sehingga itu harus dipatok dulu rencana tata ruang yang benar-benar berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Itu yang pertama. Kemudian tentang tentang smart city cuma itu orang memang kalau udah jadi Nes ya udah jadi dokter enak tuh duitnya banyak gitu ya Nes. Pastinya kan gitu, enak tuh bayarannya mahal. Kita tak dengar Pak Hari. Pak Har masih mute, Pak Har. Pak Hari, oh ya. Siap, mohon izin. Jadi apa yang tidak boleh terjadi di Kalimantan atau tempat IKN baru dalam rangka untuk mewujudkan IKN ideal, yang pertama kali adalah rencana umum tata ruang itu harus dipastikan sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, apalagi kaitannya dengan politik, sehingga kami menyarankan menjadi badan pengelola tertentu sehingga tidak dalam proses pemilihan. Nanti kalau pemilihan kan dia menjadi janji-janji politik, malah menjadi janji-janji kampanye, malah lebih merepotkan. Kemudian yang kedua, di ibu kota baru itu jangan ada industrialisasi, karena kalau itu terjadi program atau kebijakan baru industrialisasi ke IKN baru ke Kalimantan Timur, itu dampaknya akan sama, pada tahun tertentu akan menjadi Jakarta kedua, ini menjadi malapetaka. Itu dua hal yang penting. Kemudian antara smart city dan sustainable urban development ini adalah suatu proses pembangunan kota yang berbasis pada lingkungan. Sehingga yang saat ini kondisi di Kalimantan adalah hutan. Itu hutan lindung yang sebagian adalah kebun kelapa sawit. Itu basisnya harus memang benar-benar green design yang juga diperkuatkan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah sehingga tidak berubah-ubah. Tantangannya memang dikaitannya dengan smart city dan urban ini, yang lebih penting lagi adalah komitmen dari pemerintah selaku pengambil kebijakan. Nah, kemudian juga ada melibatkan peran serta masyarakat. Karena kalau pembangunan tidak melibatkan itu, otomatis menjadi persoalan besar. Satu sisi, saat ini kondisi di lingkungan di situ itu kan sebagian banyak transmigran, sebagian banyak masyarakat lokal di sana. Ada suku Dayak dan ada suku-suku yang lain. Itu pun perlu adanya empowering untuk mereka, sehingga akan menjadi pembangunan yang benar-benar memperhatikan planet, lingkungan. Yang kedua tentang masyarakat, yang ketiga tentang ekonomi. Jadi pertumbuhan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Yang kemudian di Kalimantan per saat ini adalah perekonomian berbasis pada sumber daya alam. Nah, ini menjadi persoalan. Ke depan harus dibangun ekonomi yang tidak berbasis sumber daya alam. Misalnya kalau untuk energi tidak lagi energi fosil, jadi harus dikembangkan secara akselerasinya lebih cepat untuk misal tenaga surya, tenaga biodiesel dan lain-lain. Ini perlu adanya
pengembangan variasi. Kemudian yang berikutnya manfaat ini memang sangat problematik, terutama kaitannya kita menolak aspek lingkungan, sehingga perlu program-program rehabilitasi atau program-program untuk perbaikan lingkungan sehingga keanekaragaman hayati terpenuhi. Nah ini mohon izin banyak hal yang memang bisa dilakukan. Salah satu diantaranya adalah harus membangun istilahnya menciptakan PDRB hijau, karena PDRB yang sekarang ada itu PDRB coklat yang tidak memperhitungkan deblesi maupun nilai lingkungan, sehingga itu bisa dibuat semacam ada transfer manfaat atau benefit transfer dari proses pembangunan yang bersumber pada sumber daya alam berubah menjadi PDRB hijau. Kemudian tentang pengelolaan yang ideal itu juga kaitannya dengan lebih menggalakkan renewable energy, itu karena semua akan berbasis energi, terlebih dalam rangka revolusi 4.0 nanti untuk rencana IKN itu akan lebih banyak menggunakan kemajuan internet dan lain-lain. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Pak Budi. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Cukup, Pak Budi. Oke, terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Haji Didin S. Damanhuri untuk melakukan sanggahan ataupun pertanyaan dan klarifikasi kepada Promovendus. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Masih di mute. Prof, maaf, masih di mute, Prof. Masih di mute. Nah. Ya udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk menguji terbuka. Ini Pak Suharyono ini sudah lama saya kenal. Siap, Prof. Terima kasih. Ya, selamat ya. Ajudan di Lemhanas, Prof. Sebagai alumni Lemhanas, PPRA ya. Siap. PPSA ya, kalau nggak salah. PPRA 59. 59. Siap. Taskapnya Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia. Ya, saya yang bimbing juga ya. Siap. Ya, baik. Selamat sekali lagi atas perjuangan yang tadi katanya sangat berliku, dan ini adalah sebuah disertasi yang sangat penting saya kira, salah satu yang bisa memberikan pertimbangan secara akademis kepada pemerintah untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tersebut. Pendekatannya sangat komprehensif dan saya kira ada kualitatif, kuantitatif. Yang pertama saya ingin sarankan, kalau bukan sanggahan ya, adalah biasanya disertasi ini juga diberikan latar belakang initial condition. Jadi saya tidak melihat di dalam disertasi ini itu gambaran, walaupun sudah secara sepintas ya, kondisi sustainable development secara nasional maupun DKI. Nah, termasuk juga Kalimantan Timur. Jadi saya kira pembaca nanti dengan terbitnya disertasi ini, kalau nanti sudah lulus, itu sangat ingin mengenal dulu initial condition dari kondisi sustainable development secara nasional maupun DKI maupun Kalimantan Timur. Itu kalau masih bisa disarankan, langkah lengkapnya kalau disertasi ini juga dilengkapi oleh bab-bab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini adalah pemindahan ibu kota baru dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Walaupun ini adalah pilihan untuk
mendalami sebagai sebuah disertasi, saya kira, tentang pembangunan berkelanjutan sebagai dampak yang akan datang, macam proyeksi. Sebenarnya dampak yang jauh lebih dahsyat itu pembangunan ibu kota itu adalah secara nasional sebenarnya. Nah, sehingga walaupun nanti bukan menjadi objek studi yang khusus, seharusnya agak cukup detail kondisi-kondisi yang diproyeksikan sebagai pembangunan berkelanjutan dalam skala nasional maupun regional ya. Nah, saya ingin melanjutkan Dr. Budi Santosa, ini sudah lama nggak ketemu secara tatap muka. Saya senang sekali, kepalanya sudah profesor ya sebenarnya. Alhamdulillah, amin. Ya, tadi disebut ada IKN ideal secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini nanti akan saya ingin bertanya ya. Secara ekonomi sebenarnya saya ingin tanya, kondisi nasional dengan ibu kota di DKI itu dampak dari satu sentralisme yang belum selesai. Jadi ada otonomi daerah, ada desentralisasi, ada dekonsentrasi dengan anggaran yang juga besar-besaran. Tapi salah satu indikasi misalnya uang yang beredar di Jakarta yang dulunya sekitar 80% atau 75% baru turun sekitar 5% saja. Jadi sekarang ini sekitar 70%. Jadi betapa sentralisme ini belum menciptakan kondisi konkret terhadap, dan bayangkan ini sudah 20 tahun ya, paling tidak 16 tahun, bahwa sentralisme keuangan belum berdampak kepada desentralisasi keuangan secara real di tiap-tiap daerah, terutama luar Jawa. Secara politik, ya, ekonomi, sosial ya, sosial itu secara politik itu sentralisme menjadi desentralisme secara konkret itu belum terjadi. Nah, karena ada masalah sosial, ini satu objek tersendiri, tetapi ternyata kalau secara sosial, terutama soal governance ya, ini dibahas juga oleh Pak Hari ya, yaitu korupsi. Kalau secara indeks pada masa Orde Baru sekitar 20, sekarang sudah 40, ada kemajuan time series. Tapi cross section itu sama sekali belum. Mengapa? Karena kalau dulu sentralisasi berada di sekitar sekitar pemerintah pusat, sekarang terdesentralisasi korupsi ke parlemen, ke yudikatif sudah sejak dulu, tetapi ke daerah-daerah. Dan itu makin menggila. Karena lebih dari 50% pemerintah daerah itu bermasalah secara hukum, khususnya pada korupsi. Nah, ketimpangan. Bahkan dengan era reformasi, ketimpangan memburuk. Kalau formal rasio Gini pengeluaran itu dari 0,332, sekarang pernah 0,41, kemudian menjadi 0,39 sekarang. Ya, makin memburuk. Nah, dari data pembangunan berkelanjutan yang dikutip dari Pak disertasi ini juga mengatakan bahwa Indonesia adalah ranking 100. Nah, pertanyaan saya, kalau ada kondisi ideal pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya berdampak di Kalimantan Timur, sangat penting secara nasional sebenarnya. Bagaimanakah perspektif secara ekonomi agar sentralisme ini tidak terus-menerus bahwa Jakarta sebagai pusat segala-galanya, keuangan, intelektual, skill labor, industri, dan sebagainya nanti makin menyebar ke daerah kalau itu nanti di Kalimantan Timur. Lalu secara sosial mestinya karena sekarang pemerintahan ini dipisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan, seyogyanya korupsi juga menurun.
gitu. Karena ada konsentrasi pemerintahan secara pusat pemerintahan yang tidak ada korelasi dengan bisnis yang notabene seringkali terjadi abuse of power, kemudian moral hazard dan sebagainya, sehingga ini bisa berkurang. Kemudian juga lebih merata karena pembangunan itu dipimpin oleh daerah yang notabene ada di luar Jawa. Nah, dan terakhir pertanyaan saya, bagaimana Sustainable Development yang ranking 100 ini akan ranking berapa dalam waktu 10 atau 20 tahun yang akan datang? Demikian pertanyaannya, silakan. Siap Prof. Didin, terima kasih. Ini beliau mentor saya di Lemhanas. Mohon izin, jadi kaitannya dengan IKN ideal itu memang prosesnya tidak mudah. Namun demikian kalau membangun baru dengan komitmen yang tadi kami sampaikan, komitmen pemerintah, komitmen semua stakeholder yang begitu kuat dan kontrol dengan kuat, semua punya komitmen dan mohon izin tidak bisa dijual dari rencana-rencana itu oleh orang lain untuk kepentingan lain, insya Allah akan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua tentang korupsi, berdasarkan laporan dari KPK. Bagaimana caranya? Tentang korupsi itu memang salah satu diantaranya karena biaya pilkada atau biaya pemilu sangat mahal. Mohon izin ada kawan saya yang hari ini maju pilkada itu tidak berhasil, itu sudah mengeluarkan cukup banyak. Namun demikian arahnya bagaimana itu bisa terjadi, yang pertama adalah harus memilih orang-orang yang sudah tidak sibuk dengan urusan pribadinya, secara ekonomi harusnya sudah mapan ini calon-calon yang dipilih. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya pilkada harusnya lebih murah. Artinya calon tidak usah mengeluarkan biaya, atau calon yang diajukan dari parpol atau mungkin independen itu tidak ada semacam uang mahar, sehingga mereka begitu duduk sibuk untuk mengembalikan, karena penghasilan menjadi kepala daerah pun tidak akan sebanding dengan apa yang dia keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, antara lain kalaupun boleh dijadikan, walaupun KPK itu sifatnya adalah lembaga yang temporer sebetulnya lahirnya kan, karena yang diinginkan adalah institusi penegak hukum tetap yang lama. KPK kalau sudah sukses itu lama-lama dibubarkan, karena memang awalnya seperti itu. Artinya di daerah harus ada KPK juga, artinya KPK tingkat daerah. Namun demikian nanti prosesnya akan lebih banyak. Memang kalau udah bicara tentang korupsi banyak hal. Kalau tidak, yang ketiga adalah hukuman. Hukumannya lebih berat. Itu nanti pakar hukum yang akan menyampaikan. Tapi kalau saya dari aspek ekonomi, ya karena mereka para kepala daerah yang korupsi itu yang dia belum terbebas dari kepentingan ekonomi diri sendiri. Yang kedua karena banyak cukong, sehingga menjadi beban kepala daerah yang terpilih. Itu yang pertama. Kemudian aspek Susdev secara nasional di urutan ke-100, bagaimana menjadi itu berangsur-angsur akan menjadi lebih baik, itu memang prosesnya panjang. Di samping harus melalui mekanisme undang-undang, harus dibuat undang-undang, SDGs itu harus benar-benar dilaksanakan ke tingkat daerah, evaluasi yang berkelanjutan terus-menerus dan meningkat itu juga harus dilakukan. Karena tidak mungkin kalau mohon izin, kepala daerah yang berlatar belakang masing-masing begitu duduk punya visi yang beda-beda. Mestinya harusnya ada visi nasional yang berlaku sama untuk mereka, ada visi di daerah masing-masing yang tidak bisa overlapping satu dengan yang lain. Itu mungkin satu hal yang menjadi perhatian. Tentang aspek sosial itu ada satu hal yang penting, bahwa ketimpangan itu semakin tinggi itu antara lain juga karena aset nasional itu dikuasai hanya oleh 1% warga negara, itu menguasai lebih dari 50% aset nasional. Ini juga perlu redefinisi aset. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang SDM. Ini SDM tantangannya lebih berat lagi karena globalisasi. Jadi globalisasi kita tidak bisa membatasi diri kita dengan dunia. Sementara di tempat lain negara maju itu sudah melakukan research and development yang begitu kuat sehingga mereka menjadi leaders. Baik semua aspek kehidupan hampir semua jadi leaders karena di latar belakang research and development yang begitu kuat. Biayanya hampir ada yang sudah cukup bagus itu 5% dari PAD pendapatan nasional mereka.
Sementara di kita itu masih sekitar 1% dan itu perlu diimprove. Sementara itu research development di tempat kita menyebar di semua kelembagaan, kementerian dan lembaga, sehingga ke depan ini sudah dimulai sebetulnya secara organisasi ada Badan Riset Nasional yang ininya mestinya harus lebih kuat lagi, dibangun dengan pentahelix itu ke depannya. Kemudian yang berikutnya tentang namanya mohon izin aspek ekonomi yang berkelanjutan. Ini polanya adalah kita harus segera beralih setidaknya memacu lebih kencang untuk energi yang baru terbarukan, karena di tempat kita sangat banyak, namun ada aspek teknologi terkendala oleh kemampuan menguasai teknologi sehingga ini sangat mahal. Misal tenaga surya, tenaga bayu, biogas, biodiesel dan lain-lain, dan ini sangat banyak di tempat kita. Mohon izin, terima kasih, Prof. Baik, cukup. Terima kasih, Prof. Didin. Sebelum dilanjutkan kepada promotor dan co-promotor, perkenankan saya memberikan sanggahan Pak Hari. Silakan buka halaman 194. Siap, Prof, sudah? Sudah. Silakan Pak Hari baca, mulai paragraf kedua dan paragraf ketiga kalimat pertama. Mohon izin, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi antara analisis biaya dan manfaat atau CBE dan CGE Indoterm untuk menghasilkan simulasi model CGE. Kemudian hasil dari simulasi CGE tersebut akan dijadikan data dasar yang akan digunakan untuk melakukan prediksi atau proyeksi menggunakan struktur perekonomian regional di ke depan menggunakan asumsi tertentu dalam analisis tren. Model CGE merupakan model deterministik atau dikenal sebagai if model, yang artinya hasil analisis meliputi jika kebijakan dilakukan maka dampak tertentu, dan jika tidak maka kondisinya akan kembali kepada kondisi dasar. Dalam penelitian model CGE yang ini Pak bacanya. Siap. Model CGE dalam penelitian ini ya yang model tadi yang pertama, siap. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan kombinasi analisis biaya dan manfaat atau CBE dan CGE Indoterm. Paragraf yang kedua saja, Pak. Siap. Model CGE merupakan model deterministik atau dikenal sebagai if model, yang artinya hasil analisis meliputi ini ada yang kurang nih, Prof. Jika kebijakan dilakukan maka dampaknya tertentu, dan jika tidak maka kondisinya adalah kondisi dasar. Dalam penelitian ini model CGE menggunakan aplikasi program komputer Gimpact yang dibangun oleh Impact Project Monash University. Selain itu program tersebut akan digunakan untuk mengkonstruksi, memotivasi dan mengolah data dasar berasal dari tabel IO Kalimantan Timur dan data Kalimantan Timur dalam angka dan PDRB Kalimantan Timur 2019. Untuk mengestimasi dampak tersebut, performa lingkungan menggunakan komparasi nilai keekonomian hutan sehingga diketahui tingkat degradasi maupun depresi lingkungan akibat dari konservasi hutan untuk lokasi KN baru. Paragraf berikutnya. Model CGE yang digunakan adalah dalam penelitian adalah model wayang yang dikonstruksi dan dimotivasi mengikuti langkah-langkah dan cara pengelolaan seperti pada model wayang. Konstruksi data dasar tersebut Pak kemudian Hari menggunakan Gimpact, wayang ataupun Indorani atau mana? Siap, menggunakan wayang, mohon izin. Oke, jadi ada statement yang salah di situ supaya kita tidak, ini yang dikhawatirkan Bu Nora tadi. Siap. Supaya disertasi ini enak dibaca dan clear mana metode wayang yang Bapak metode CGE yang Bapak lakukan akan
dilakukan dan digunakan sebagai alat analisis di penelitian ini. Jadi tolong di halaman 194 ini, karena ini chapter metodologi, agar ditulis dengan baik, diulang tulis kembali ya, dan disesuaikan dengan betul-betul disesuaikan dengan penggunaannya itu tadi. Jadi jangan redundant seperti ini ya. Siap, Prof. Terima kasih. Itu dari sisi materi ataupun substansi. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk teknik menulis, sudah disampaikan oleh Bu Tri sama Bu Nora, yaitu typo, error, teknik mengutip, menulis daftar pustaka yang konsisten, et al. Itu adalah et al, bukan et al. Itu sesuatu yang berbeda. Dan ini agar di-clearkan supaya nanti kita membaca atau orang membaca ketika Bapak mencoba mempublikasikan ini menjadi lebih teratur dan enak untuk dilihat ya Pak ya. Siap Prof, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Co-Promotor Profesor Dr. Bambang Sudaryono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Ketua. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat ke Pak Hari. Ya, terima kasih Prof. Tetap selesai. Mudah-mudahan ini menjadi bagian akhir dari perjalanan disertasi S3. Ya. Namun seandainya selesai juga belum berarti bahwa ini sudah selesai. Tadi penyempurnaan masih cukup banyak, mulai dari Putri, abstrak, tabel. Tolong tabelnya nomor itu Pak nanti supaya mudah, jangan sampai nanti administrasi untuk filenya mencari jadi urutannya ini. Ya Prof. Ada yang double antara bab 1 sama berikutnya, masih ada yang double, tolong dicek ulang untuk itunya. Kemudian dari Bu Nora juga itu nanti tolong diperbaiki juga, dicek ulang mana yang masih belum sempurna dari pertanyaan Bu Nora. Ya. Konsistensi penulisannya, urutan dari abstrak sampai simpulan. Kemudian dari Pak Dr. Budi. Dr. Budi ini masalah IKN ideal. Ya, IKN yang ideal tadi yang nyambung dengan Pak Prof. Mungkin ditambahkan di latar belakang supaya ini mengenai bagaimana yang nasionalnya dulu sedikit, supaya ada gambaran itu, kemudian baru masuk yang DKI. Makan DKI sudah sebutkan banyak, ada banjir dan sebagainya, tetapi secara nasional, kemudian baru bicara pindah kan itu. Saya kira itu nanti diperbaiki Pak, itu untuk penyempurnaan, karena Bapak nanti ini akan menjadi kontribusi ke nasional Pak. Siap. Saya kira itu Prof. Bilal. Terima kasih Prof. Bambang. Selanjutnya kami persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Andes M. Suparmoko. Silakan Prof. Masih mute Prof. Prof. Parmoko masih mute itu, Prof. Belum nyambung, Prof. Mohon. Ya, udah. Ya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Bilal atas kesempatan yang diberikan. Ya, pertama kali saya juga mengucap
selamat pada Saudara Haryono Ya, yang Prof. sudah Terima kasih. menempuh tahapan ujian disertasi sampai tahap yang terakhir ini. Memang dari tulisannya masih ada beberapa yang salah ketik, ya. Ada juga nanti perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh para penguji tadi. Nah, saya concern dengan ini, bagaimana Saudara Haryono itu menghitung biaya pindahan IKN ke Kalimantan Timur. Apa aja yang dihitung? Mungkin perlu diingatkan kembali. Ya, Prof. Silakan dijawab, Pak Haryono. Ya, Prof. Jadi mohon izin, yang perlu dihitung adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung itu biaya yang memang untuk membangun IKN itu sendiri. Biaya tidak langsung antara lain untuk pemindahan personil yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, maupun pejabat-pejabat di tingkat pusat yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kemudian juga biaya kargo dari masing-masing personil tersebut ditambah dengan keluarganya, Prof. Atau dengan bahasa lain ada tambahan biaya eksternal. Udah cukup. Siap, Prof. Prinsip-prinsip atau pilar dari pembangunan berkelanjutan. Jadi pilar pembangunan berkelanjutan yang pertama intinya tidak ada yang tertinggal. Jadi konsep besarnya adalah semua orang itu harus dalam kondisi sejahtera intinya, Prof. Yang kedua harus ramah lingkungan. Jadi tidak boleh merusak lingkungan. Pembangunan harus memberi impact yang positif terhadap lingkungannya, juga terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi antara keseimbangan planet, kemudian keseimbangan people dan keseimbangan profit itu harus menjadi satu hubungan yang sinergis dan saling memberi manfaat, Prof. Ya, saya tidak mendengar Anda menyebut biaya lingkungan. Ya, dalam setiap kegiatan, kalau itu sampai membuka hutan dan sebagainya, itu biaya lingkungan itu sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa itu tidak disebut? Siap, Prof. Kalau untuk di tulisan saya itu sudah ada di itu saya tulis tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan itu diperbandingkan dengan nilai yang keekonomian hutan. Itu kan sekitar 70% dari rencana lokasi, itu dikalikan dengan, kalau mohon izin sesuai dengan rujukannya adalah 48.499.400 rupiah per hektarnya. Jadi kalau dikalikan 309.400 hektar, maka akan ketemu sekitar 15,1 triliun, Prof. Ingatkan itu, jangan dilupakan. Siap, Prof. Tadi saran Ibu Nora itu bagus sekali untuk diperhatikan. Baik, saya kira begitu saja, Prof. Silal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, matur nuwun, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Suparno. Waktu bagi para penyanggah untuk mengajukan pertanyaan telah selesai. Oleh sebab itu, sidang ditunda 5 menit untuk pengumpulan nilai penguji. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi saya tutup sementara. Siap, terima kasih.
Prof Didin posisi di mana, Prof? Maaf, masih di mute, Prof. Saya di rumah, ya di Bogor. Sehat semua keluarga, Prof? Alhamdulillah. Udah berapa anak? 1, Prof. Oh ya, umur ada sekolah udah sampai kelas berapa? Di kuliah di Brawijaya. Oke. Semester berapa ya? Semester 4 atau 5 ya gitu. Irit banget ya, cuma 1. Saya cucu udah 4. Waduh. Dari anak 2. Tapi Waduh. bentar lagi yang ketiga, kemudian keempat belum. Dulu yang Ragil itu udah menikah ya? Sudah, ya sudah. Waktu saya ke sana itu masih bayi. Oh iya, itu masih baru mau skripsi dia. Oh. Di Iya, kuliah iya. Kuliah di UP. Pancasila. Oh, ya ya. Ya ya. Sana saya waktu itu masih bayi. Iya, benar. Ini udah profesornya harus cepat di ini karena tampilan udah profesor. Amin, Prof. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nunggu izin dari Prof Bambang Sudaryono itu. Pak Hari, baru tahu saya panggilannya Pak Hari, Pak Sudaryono ini. Ya, itu mohon izin nama kampung, Prof. Enggak lah. Itu udah nama menteri itu. Alhamdulillah. Allah bersiap, siap Prof Budi. Pak Hari, waktu saya dipanggil pertama kali ke rumah Prof Didin tahun 96, itu yang menjemput saya di IPB, janjian di terminal IPB itu namanya Arif Satria. Ya, betul. Nah, itu dosen muda di IPB yang sekarang jadi rektor di IPB. Ya. Itu yang menjemput saya waktu janjian di terminal. Terminal di Terminal Bogor. Oh iya. Ya waktu itu masih asisten saya itu. Iya. Terus saya angkot bareng ke Laladon. Jadi bimbingan S2-nya saya yang bimbing tuh. Ya, ke Laladon ke rumahnya Prof Didin. Itu pertama kali saya ketemu Prof Didin itu, Pak Ari. Oh iya. Siap. Nah, sekarang yang menjemput saya itu sudah jadi rektor IPB. Siap. Belum ada WA, belum ada. Itu yang menjemput saja menjadi rektor ya Pak Budi. Nah, itu dia. masih zaman itu dulu. Prof Suparmoko ini Pak promotor. Saya ini dulu waktu S1 saya itu buku favorit saya adalah bukunya Bapak nih. Ekonomi Pembangunan ya. Luar biasa. Ya Pak ya, belum udah berapa edisi keberapa sekarang? Ekonomi Pembangunan Pak Prof Suparmoko. Pak Parmoko masih di mute. Pak. Oh iya masih di mute. Prof Parmoko di mute. Masih di mute, Pak. Prof Parmoko di mute. Parmoko. Ya, udah. Udah. Itu Prof Didin dulu pakai bukunya Ekonomi Pembangunan. Oke. Sekarang minta masih yang terakhir deh, Pak. Ada edisi yang terakhir, Pak. Sudah ada edisi terakhir ya. Oke. Jadi itu saya waktu itu mahasiswa S1 tuh, Pak. Jadi mau izin Prof karena mau pakai bukunya Prof Moko jadi langsung jadi profesor. Berkah ya. Siap, berkah. Amin. Baik, saya akan memulai kembali sidang ini dalam saya 1 menit ya, ke kalau depan. Ya. Tolong agar diaktifkan kembali video dan segala macam. Sidang terbuka akan dimulai kembali.
kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Jilal Hamzah MM selaku Ketua Penguji untuk membuka kembali sidang promosi ini. Terima kasih Bu Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi saya buka kembali. Berdasarkan hasil rapat yudisium, sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan mempertimbangkan prestasi, ketekunan, ketelitian, dan kesungguhan serta semangat promovendes dalam menjalankan proses pendidikan, maka dengan ini diputuskan Suharyono dinyatakan lulus dengan IPK 3,82 dan predikat cum laude. Alhamdulillah. Loh, kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta kehormatan yang melekat pada gelar itu. Dr. Suharyono, nomor induk mahasiswa 222 021 700004 adalah doktor ke-439 dari program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti dan merupakan lulusan doktor konsentrasi Sustainable Development Management yang ke-50. Penyerahan surat keterangan lulus Dr. Suharyono akan kami sampaikan melalui email. Berikutnya, ucapan terima kasih oleh Dr. Suharyono. Apa ya? Pagi. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih Bu Maria. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hanya bersyukurlah yang saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga saya pada hari ini dinyatakan lulus dalam mempertahankan disertasi ini yang perjuangannya juga tidak mudah. Dan sangat mengapresiasi dan banyak terima kasih kepada promotor Prof. Suparmoko, kopromotor Prof. Bambang, dan tim penguji yang dari awal, dari kolokium hingga hari ini berjalan sukses, masuk ke semua pihak yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Jadi Pak Dr. Budi, Ibu Tri, Ibu Nora, dan Prof. Didin ini juga berkenan untuk menguji apa yang saya tulis. Mudah-mudahan ini bermanfaat lebih baik. Kemudian saya berterima kasih kepada ibu saya. Jadi beliau ada di Semarang, mudah-mudahan bisa disampaikan ini menjadi suatu hadiah kepada beliau. Kemudian kepada keluarga besar, kami juga berterima kasih atas semua support dan dukungannya. Karena dalam proses belajar ini, saya yang bekerja di lapangan dengan sistem rotasi itu tidak mudah, dan kami senantiasa setiap malam itu harus belajar lagi. Jadi banyak waktu saya gunakan dengan kerja 12 jam siang, dan malamnya kami juga harus menyelesaikan tugas-tugas, tapi alhamdulillah sempat terlewatkan. Walaupun mohon maaf, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ada beberapa tim
penguji kami yang sering juga kerepotan kayak dikejar-kejar Haryono. Ini Mas Hari itu ngejar-ngejar terus biar cepat selesai, padahal sebetulnya bukan. Intinya kami kalau menulis ya harus lebih efektif, dan semua atas bimbingan ini juga bagian dari yang lebih penting. Dan terima kasih kepada para senior, baik ada yang di Lemhanas, yang di Kementerian Tenaga Kerja, BUMN, di Pertamina, dan lain yang pada hari ini hadir, yaitu mohon izin ada Ibu Dirjen, ada Ibu Direktur, ada para laksamana, para jenderal yang mohon izin juga ada di balik ini semua berkenan hadir. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi di usia yang baru 17 tahun, insya Allah. Jadi usia saya sekarang 56 dan mudah-mudahan 56 mendapat sesuatu yang baik. Kemudian satu hal yang boleh menjadi catatan penting bahwa belajar menjadi dokter itu tidak sesuai yang saya bayangkan. Saya pikir paling ya kuliah seperti itu, tapi ternyata di disertasi ini adalah ujian sekaligus adalah tantangan yang besar, perlu keuletan dan kesabaran. Karena kalau tidak menjadi persoalan besar dan ujung-ujungnya bisa gagal. Tapi alhamdulillah dengan proses yang begitu panjang, dan mohon maaf perlu saya sampaikan karena COVID, jadi kami tidak bisa secara langsung mendapat bimbingan dan konsultasi dari promotor maupun para penguji yang mengantarkan saya hingga menjadi seperti ini. Dan mohon kiranya kepada teman-teman termasuk wartawan mungkin yang ikut hadir juga berterima kasih untuk semuanya. Maaf lahir batin, dan mohon jangan segan-segan silaturahim kita tetap kita jalin menjadi suatu kebaikan yang lebih baik. Kalau saya membaca lagi puisi ini sebagai penutup, beli melati untuk basuh akik, dari Trisakti untuk IKN yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka promosi program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovendus Dr. Suharyono, nomor induk mahasiswa 222-021700004 telah selesai. Kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Zilal Hamzah, MM, selaku Ketua Penguji untuk menutup jalannya sidang. Sidang dengan agenda promosi telah selesai dan dengan ini saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua ketua tim semua. Terima kasih Selamat banyak Pak teman-teman. Siap, mohon izin. Selamat. Siap ya, terima kasih barokah. Mohon izin. Assalamualaikum semua. Dan siap, salam warahmatullahi wabarakatuh. Haryono, selamat. Siap, Prof. Selamat. Terima kasih. Sukses Siap. selalu. Amin. Terima kasih. Selamat Pak Haryono dari APRI 82, Pak Haryono, selamat. Siap. Siap APRI 82. Siap. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk videonya dibuka ya. Terus nanti kita foto bersama ya sebagai kenang-kenangan sama Pak Hari ya. Siap. Ya. Terima kasih Bu Maria. Ya. Siap, terima kasih. Siap. Ya, saya ambil fotonya ya. Untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Dokternya masih operasi ya? Siap. Sudah WA. Oh, siap. Mau turun. Slide terakhir. Oke, sudah. Terima kasih. Yuk. Siap. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ibu Nora, Prof. Parmoko, Prof. Bambang, Prof. Moko, terima kasih Prof. Moko. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih Prof. Siap, terima kasih kawan-kawan, siap semuanya. Terima kasih Pangeran Bambang Manu Mayoso berkenan hadir. Pak Ya, Dirjen, selamat Bu Dirjen, sekali lagi siap, Mas Haryono. Siap, terima kasih Mas Pri. Siap, barokah. Siap, Bu Dirjen, terima kasih. Sekedar menyusul, monggo.
Salam. Siap, siap. Selamat Pak Haryono ya. Siap, siap. Terima kasih Pak Bang Haryono, Alfian. selamat. Ya, sehat, sehat, Pak Haryono. Siap Sukses. Laksamana. Ya. Terima kasih Laksamana. Siap, di barokah. Amin. Hebat. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Bude, matur sembah nuwun barokah Bude. Siap. Siap Bude, barokah. Sukses banget. Siap. Terima kasih Cak Nur, mohon izin teman-teman Serikat Pekerja PHM, yang luar biasa. Siap, siap. Prof Moko, mohon izin, terima kasih Prof, matur suwun Prof. Siap. Ya. Selamat Dr. Haryono. Siap, yang melahirkan Profesor Supramoko, luar biasa Prof, mohon izin Prof. Barokah. Oke, kita boleh live sekarang. Siap Prof, Prof. Salam hormat. Boleh Prof. Keluarga Prof, siap. Selamat Ibu berlibur Maria. semuanya. Siap, terima kasih Bu Maria. Mohon rekamannya Bu, Bu. Siap. Ya. Ibu Nanti Tri, mohon saya pamit share, semua. ya. Siap, barokah. Syekh Haryono, selamat. Siap, ya. siap. Alhamdulillah, barakallah. Dr. Amin, Haryono. Allahu Akbar, Ditunggu, Allahumma. ditunggu Amin, amin. urasnya ya. Siap. Sama-sama. Allahumma amin. Saya bangga Barokah. sebagai temannya. Keep going. Alhamdulillah, with it, siap. sukses ya. Amin, Prof. amin. Barokallah. Allahu Akbar. Siap. Pak Dokter, selamat Siap. Pak Dokter Haryono. Wah, siap luar biasa Sam. Barokah. Mohon izin. Barokah. Selamat ya, barakallah. Berdarah-darah, alhamdulillah. Selesai. Menyusul Ya, Pak Fahmi, menyusul. Amin. Menyusul Pak Fahmi ya barokah. Menyusul. Insyaallah siap. Izin live ya. Siap. Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak. Selamat Siap. Pak. Siap. Dokter. Siap. Haryono, selamat ya. Siap barokah. Luar biasa. Pak Haryono, sekali lagi Siap, Pak Haryono, selamat ya. Siap. Barokah. Terima kasih. Siap. Matur nuwun. Siap. Mohon izin. Berarti. Siap. Semua. Semarang siap. Barokah, mohon izin, mohon pamit. Siap. Pak Haryono. Siap, Ustadz. Siap. Barokah. Haryono, Terima selamat. kasih. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Haryono, selamat ya. Siap, barokah. Siap, luar biasa. Barokah. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga 3 tahun, 2 bulan Ibu Maria. Allah Akbar. Selamat Siap. Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Siap, terima kasih. Barokah. Sukses selalu Mas Her. Amin. Allahu Akbar. Siap, mohon jaga kesehatan Mas Tito. Semangat terus. Siap. Posisi di mana Mas Her? Siap, mohon izin di Jakarta kan kemarin habis perundingan PKB. Mohon izin, terima kasih Bang Farhan, anggota DPR RI Komisi 1. Beliau berkenan hadir nih, bintang film kita, artis kita. Bang Farhan, mohon izin masih sambung Bang Farhan? Oh, siap, Yesus sudah lah. Pas Ketua Umum SPPHM, mana suaranya Mas Ketua Umum? Allah Akbar, berdarah-darah, subhanallah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Dikasih tahu aku, dia ngirim ininya. Ustadz Zubair. Ustadz Syafruddin Zubair, alhamdulillah senior kami. Itu Mas Bambang Hartoyo. Yang Joni, alhamdulillah semua bergabung, mudah-mudahan barokah silaturahim. Bu Maria, mohon izin nanti yang recordingnya Bu
Mohon Ya, nanti berkenan saya share ya. Sama Siap, terima fotonya, kasih. tapi saya print screen ya, siap. Pak. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Maria. Supportnya luar biasa, Bu. Ya, semoga Ya Allah, ilmunya siap. bermanfaat ya, Pak. Amin, amin Ibu. Mohon terus silaturahim. Nanti insya Allah kalau sudah reda, saya ke kampus, Bu. Ya, main-mainlah ke kampus. Makan Siap, bakso di siap. sana, Pak. Makan bakso saya ikut, makan bakso saya ikut. Selamat Dr. Haryono. Siap, barokah. Pak Ibrahim lagi pusing-pusing, dia mau disertasi. Siap. Oh, luar biasa. Bang Ibrahim, maju terus Bang Ibrahim. Itu ada senjatanya ada di Bu Maria. Siap. Mas Hari izin, Mas Hari ya. Pamit. Siap, Assalamualaikum. barokah. Terima kasih, Pak. Salam, siap semua. Salam buat keluarga semua. Jaga kesehatan. Siap. Oke, ini saya boleh mohon izin juga siap. semuanya. untuk close, Pak. Udah Iya, selesai siap, ya? close. Siap. Oke, bye semuanya. Bye, Bye siap. Terima semuanya. kasih. Oke. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Keluarga, semuanya. siap-siap.